Halo semuanya, sebelum saya memulai materi saya hari ini, izinkan saya perkenalan nama saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifki Bagas Pratama, NPM saya 2508 10 10 203. Saya dari Prodi Informatika, Fakultas Ilmu Komputer UPN Veteran Jawa Timur. Sebelum itu, saya mengucapkan puji syukur rahmat kepada Tuhan Yang Maha Esa. Untuk itu teman-teman, mari kita langsung mulai saja materi saya ini. Halo teman-teman, selamat pagi ya semuanya. Nah, sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyempatkan menonton video saya ini, yang dimana di video saya ini nanti saya akan menjelaskan pengertian induksi, prinsip dasar induksi, contoh proses berpikir induksi, yang terakhir adalah contoh penerapan induksi sederhana. Teman-teman sekalian, kita berhalusinasi dulu ya di sini. Coba bayangkan teman-teman ini ketika pagi hari, setiap jam 7 pagi di Jalan Ahmad Yani Surabaya. Yang pertama itu di hari Senin. Dan teman-teman kan pasti melihat sebuah kemacetan ya yang terjadi di Surabaya itu. Ya, di hari selanjutnya, hari kedua, hari Selasa, jam 7 pagi juga teman-teman itu mengendarai kendaraan. Di situ jam 7 pagi kan juga pasti macet. Nah, yang ketiga itu di hari Rabu jam 7 pagi juga teman-teman itu juga akan mengalami kemacetan yang sama. Pada akhirnya teman-teman nanti di hari Kamisnya, tepatnya hari Kamis ya teman-teman. Jadi teman-teman nanti di hari Kamisnya pasti akan berangkat jam 6 pagi. Kenapa? Karena teman-teman pasti menyimpulkan bahwasanya setiap jam 7 pagi jalanan di Surabaya ini, tepatnya di Ahmad Yani itu pasti akan terjadi macet. Akhirnya teman-teman berangkat jam 6 pagi. Kesimpulan yang teman-teman pikirkan pasti setiap jam 7 pagi yang teman-teman simpulkan pasti akan terjadi macet karena sudah 3 kali mengalami kemacetan. Nah, teman-teman, sadarkah bahwasanya teman-teman ini tadi itu baru saja mempraktekkan sebuah metode pemikiran filosofis dan ilmiah sangat-sangat penting. Karena apa? Metode yang kita gunakan ini itu tadi bukan hanya sekedar mengamati kemacetan, hingga kita itu membuat sebuah aturan baru yang ada di pemikiran kita. Itulah dinamakan sebagai penalar induktif yang akan kita bahas. Nah, langsung saja teman-teman. Di sini tuh ada pengertian induksi. Nah, di sini kan saya jelaskan apa sih induksi itu? Ini adalah induksi atau penalaran induktif adalah metode berpikir di mana kita berangkat dari pengamatan khusus spesifik untuk menarik sebuah kesimpulan umum dalam kurung generalisasi. Berbeda dengan deduksi yang berangkat dari teori garis miring aturan baku. Induksi itu bekerja dari bawah ke atas alias bottom up. Kita itu melihat fakta-fakta di lapangan, mengumpulkan data, lalu merumuskan sebuah kesimpulan atau teori baru. Jadi kita itu berada di sebuah tempat, kita mengumpulkan sebuah data, yang disitu data apa saja kita kumpulkan, sehingga kita itu nanti akan menemukan kesimpulan baru. Dan di sini kita tidak mulai dari teori yang sudah ada di buku tebal. Tidak, kita itu mulai dari lapangan, kita mulai dari fakta dan data spesifik yang berserakan. Jadi yang saya maksud data tadi itu berserakan, terus kita nanti kumpulkan, sekaligus kita nanti lihat dari pengalaman sehari-hari kita itu gimana, data-data nanti kita kumpulkan, semuanya berserakan kita kumpulkan menjadi satu. Nah, di situ nanti kita akan menciptakan sebuah teori atau generalisasi baru. Tapi ada satu hal krusial yang harus teman-teman ingat nih tentang induksi. Jadi, kesimpulan dari berpikir induksi itu sifatnya adalah probabilitas atau kemungkinan besar benar adanya. Tapi
bukan kebenaran yang mutlak 100%, tak bisa diganggu gugat teman-teman. Jadi seperti itu. Jadi kebenarannya bukan 100%. Nah, daripada teman-teman bingung ya, ini aku mendapat contoh klasiknya yang paling terkenal, yaitu adalah teori angsa putih. Selama berabad-abad, orang-orang di Eropa itu selalu melihat angsa berwarna putih. Yang selanjutnya, angsa pertama itu berwarna putih, angsa ke-1000 juga berwarna putih, dan angsa sejuta warnanya putih. Jadi secara induktif mereka menyimpulkan semua angsa di dunia ini warnanya putih. Masuk akal kan? Tentu saja. Sampai akhirnya para penjelajah Eropa ini pergi ke benua Australia, di mana mereka itu menemukan angsa berwarna hitam, teman-teman. Nah, satu fakta baru itu langsung mematahkan kesimpulan induktif yang sudah dipercaya ratusan tahun. Jadi mereka udah ratusan tahun yang lalu itu mereka percaya karena mereka tidak pernah melihat angsa berwarna hitam. Yang mereka lihat di sana hanya angsa putih. Bahkan angsa yang dia dari mereka lihat adalah angsa putih, sampai akhirnya dipatahkan karena penjelajah Eropa ini pergi ke benua Australia dan mereka menemukan angsa berwarna hitam, teman-teman. Jadi induksi itu sangat berguna untuk kita belajar tentang hidup, tapi kita harus selalu berpikiran terbuka terhadap data atau bukti yang baru yang akan terjadi. Nah, yang selanjutnya teman-teman, kita akan masuk di mana prinsip dasar induksi. Nah, lalu bagaimana sebenarnya otak kita itu memproses informasi sampai kita itu dapat menghasilkan kesimpulan induktif? Ada 3 prinsipnya. Eh, jadi ketiga tahapan prinsip dasar yang harus dilalui yaitu adalah yang pertama, observasi. Pengumpulan data ini adalah tahap melihat fakta secara objektif. Semakin banyak sampel atau data yang dikumpulkan, semakin kuat hasil induksinya. Pola yang kedua, kita akan mengidentifikasi pola, yaitu setelah data terkumpul, otak kita itu kan mulai mencari persamaan, tren atau pola yang berulang dari data-data tersebut. Nah, yang ketiga itu adalah generalisasi, penarikan kesimpulan, membuat pernyataan umum berdasarkan pola yang ditemukan. Kesimpulannya berlaku untuk objek sejenis yang bahkan belum kita amati. Jadi kita itu ketika sudah melihat semua data, kita identifikasi pola, ternyata polanya sama secara berulang-ulang, terus kita simpulkan bahwasanya ini tuh sejenis, jadi kita nggak perlu mencari yang lain, walaupun nanti ada misalkan ini kayak tadi contohnya kan angsa putih itu nanti hasilnya nanti akan terjadi putih selanjutnya di berulang sampai akhirnya dipatahkan tadi. Nah, kita langsung kasih contohnya aja ya teman-teman ya. Ini di contoh yang pertama, observasi pada hari Senin jam 7 pagi, jalanan itu macet. Yang tadi aku sebutkan, Selasa jam 7 pagi itu macet, Rabu jam 7 pagi macet. Jadi polanya itu setiap hari kerja Senin sampai Rabu di jam 7 pagi terjadi kemacetan. Ya, kesimpulannya adalah jalanan akan selalu macet setiap pagi di hari kerja. Jadi langsung kita simpulkan karena setiap pada saat polanya itu dari Senin sampai Rabu jam 7 pagi kan selalu terasa macet. Jadi kita langsung menyimpulkan jalanan akan selalu macet setiap pagi di hari kerja. Di hari kerja. Nah, contoh kedua ini saya ambil contoh yang sangat dekat dengan keseharian kita, yaitu tepatnya di media sosial yang saya cari kemarin. Jadi di tahap observasinya itu kita melihat anak-anak Gen Z di TikTok itu mulai sering menggunakan kata-kata gaul tertentu di kolom komentar. Kemudian kita amati di Instagram hal yang sama terjadi. Bahkan di platform X pun mereka juga menggunakan bahasa yang sama. Nah, ini kita akan masuk ke tahap 2, identifikasi pola. Kita menyadari bahwa setiap kali ada tren baru atau bahasa gaul ini dengan sangat cepat diadopsi dan dipakai sehari-hari oleh audiens Gen Z,
di berbagai platform. Nah, dari situ kan kita masuk ke tahap generasi nih, kita bisa menarik kesimpulan bahwa media sosial memiliki peran yang sangat masif dalam mempercepat adopsi dan respon bahasa gaul di kehidupan sehari-hari anak muda zaman sekarang. 3 langkah sederhananya itu sekolah dan sampai kesimpulan. Singkatnya, teman-teman, induksi adalah kemampuan otak kita untuk melihat gambaran-gambaran besar atau aturan umum dari serpian-serpian kejadian kecil di sekitar kita. Jadi yang dimaksud itu bagikan ini seperti puzzle. Kita itu puzzle-nya itu sekarang ini diberantakan. Nanti puzzle-nya itu kayak dibongkar semua. Anggap kita nggak tahu serpian-serpian tersebut. Terus kita itu menyusun puzzle tersebut satu persatu sampai puzzle tersebut nanti terkumpul dan menjadi satu bukti yang sama. Jadi kita nanti bisa eh, apa namanya menyimpulkan suatu hal karena udah pasti, karena udah terbentuk di puzzle tersebut tadi gambarnya gitu teman-teman. Jadi akan menghasilkan kesimpulan yang sangat kuat dan dapat diandalkan untuk memprediksi kejadian di masa depan. Nah ini teman-teman, kita masuk di yang ketiga, materi kita yang ketiga adalah contoh proses berpikir induktif. Nah teman-teman, di sini kan aku kan sering banget ini di sini kan aku sering banget nih seperti bermain pasar trading nih. Nah, aku tuh menyimpulkan satu hal di situ. Ini saya ambil sebagai contohnya karena saya juga sering main di pasar trading. Jadi, observasi yang pertama pada tahun 2020 kan terjadi krisis ekonomi global ya. Itu terjadi dan harga emas dalam kurun SAO dan USD itu harga emasnya ya teman-teman itu seketika itu melonjak naik. Itu yang pernah saya lihat pada tahun 2020. Nah, observasi yang kedua, pada krisis inflasi pada tahun 2008, harga emas juga mengalami kenaikan yang signifikan. Jadi kenaikannya itu stabil, malah lebih tinggi kadang. Nah, kita akan masuk di observasi yang ketiga. Saat ketegangan geopolitik meningkat bulan lalu pun harga emas itu kembali naik, teman-teman. Di sini tuh langsung saya simpulkan ini tuh juga bisa menjadi contoh proses berpikir induktif karena apa? Aset aset emas cenderung bertindak sebagai safe haven alias aset aman sehingga harganya akan selalu naik saat terjadi ketidakpastian atau krisis ekonomi global. Nah, ini teman-teman itu ini teman-teman ya, teman-teman itu yang harus teman-teman ingat, hal pentingnya adalah kelemahan utama dari berpikir induktif adalah kesimpulan bersifat probabilitas, yaitu adalah kemungkinan, bukan kepastian mutlak. Meskipun benarnya itu, semua observasi benarnya itu cenderung bertindak sebagai jadi, semuanya itu premis atau observasi benarnya itu kesimpulannya umumnya bisa saja salah jika suatu saat ditemukan pengecualian. Misalnya nih, tiba-tiba ditemukan jenis kucing yang tidak suka ikan. Seperti itu teman-teman. Untuk yang selanjutnya aku ambil aja deh contoh yang kedua ini yang ada di matematika biar teman-teman mungkin bisa menalar lah, yaitu adalah di penjumlahan bilangan ganjil berurutan 1, 3, 5, 7, 9, 11 dan seterusnya. Ini aku tulis ya, observasi kasus spesifik. Nah, di sini kan mari kita jumlahkan bilangan ganjil yang dimulai dari angka 1 dan amati hasilnya. Ini saya sudah tulis semuanya. Nah, bilangan ganjil pertama 1 kan sama dengan 1. Yang kedua kan dua bilangan ganjil pertama yaitu 1 tambah 3. Bilangan 3 ganjil pertama itu kan berarti kan ada 1, 3, sama 5 sama dengan 9. 4 bilangan ganjil pertama yaitu ada 1, 3, 5, 7 sama dengan 16. Kita akan selanjutnya akan mengenali pola. Jika kita perhatikan hasil penjumlahannya 7, 4, 9, 16. Nah ini teman-teman, ini itu hasilnya dari ini itu hasil 1, 4, 9, 16. Angka-angka tersebut kan adalah bilangan kuadrat sempurna yang memiliki hubungan dengan banyak bilangan ganjil yang dijumlahkan. Contohnya adalah 1 pangkat 2. Terus habis itu 4 sama dengan 2 pangkat 2. Terus habis itu 9 sama dengan 3 pangkat 2. Nah, 16 ini adalah 4
pangkat 2. Nah, kita akan membuat generasi konjekturnya, yaitu apa namanya, kesimpulannya. Berdasarkan pola di atas, kita dapat menyimpulkan secara induktif bahwa jumlah dari n bilangan ganjil pertama adalah n kuadrat. Di sini, untuk teman-teman yang belum paham nih, saya akan membedah lebih dalam dan catat di sini hasil semua pembedahan saya. Jadi kan ini mungkin teman-teman kurang paham yang saya jelaskan di sini nih. Ini saya udah jabarkan lagi agar teman-teman itu lebih paham sampai ke dalam-dalamnya. Nah, ini saya kasih langkah pertama melakukan observasi pengumpulan data seperti tadi. Kita akan menjumlahkan bilangan ganjil tersebut secara bertahap mulai dari 1 angka, 2 angka, 3 angka, dan seterusnya. Nah, di percobaan 1 kita ambil satu bilangan ganjil yang pertama. Angkanya adalah 1, jumlahnya kan sama dengan 1. Nah, percobaan kedua kita ambil 2 bilangan ganjil pertama, teman-teman. Jadi kan pasti bilangan ganjil kan ada 1 dan 3. Angkanya berarti adalah 1 dan 3. Total jumlahnya 1 ditambah 3 sama dengan 4. Nah, percobaan ketiga kita ambil 3 bilangan ganjil pertama, yaitu ada 1 pastinya, 3, dan yang kelima itu kan 3 angka ganjil pertama. Nah, kita akan jumlahkan, teman-teman. Total jumlahnya ada 1 ditambah 3 ditambah 5, hasilnya kan 9. Di percobaan keempat kita ambil 4 bilangan ganjil pertama, berarti kan ada 1, 3, 5, 7. Nah, total jumlahnya kita jumlahkan 1 tambah 3 tambah 5 tambah 7, hasilnya kan 16. Nah, ini kita akan masuk ke langkah 2-nya, yaitu adalah mengenali pola dari hasil observasinya, teman-teman. Sekarang kita kumpulkan hasil penjumlahan dari percobaan di atas 1, 4, 9, dan 16. Lalu kita perhatikan hubungan antara berapa banyak angka yang dijumlahkan dengan total hasil jumlahnya. Teman-teman perhatikan saat menjumlahkan satu angka ganjil, hasilnya itu pastikan 1 sama dengan 1 kali 1 atau 1 kuadrat. Nah, saat menjumlahkan 2 angka ganjil, hasilnya kan 4 sama dengan 2 kali 2 atau 2 kuadrat. Saat menjumlahkan 3 angka ganjil, jadi itu yang dimaksud menjumlahkan itu adalah 3 kali 3 gitu, teman-teman. Kan ada 2 angka ganjil pastinya. Hasilnya itu 9 sama dengan 3 kali 3 atau 3 kuadrat. Jadi kalau kita menjumlahkan 3 angka ganjil dari mulai 1, 3, 5, itu kan hasilnya kan pastikan 9. Itu sama dengan 3 kuadrat, yaitu 3 kali 3, yang berarti hasilnya 9, teman-teman. Saat menjumlahkan 4 angka ganjil, hasilnya adalah 16 sama dengan 4 kali 4 kan sama dengan 16 atau 4 kuadrat. Pola yang terlihat adalah hasil penjumlahan selalu merupakan hasil kuadrat dari banyaknya angka ganjil yang kita pastikan jumlahkan. Nah, langkah ketiga kita akan membuat kesimpulannya yang saya tadi. Karena pola tersebut konsisten pada 4 percobaan pertama, jadi kita kan cukup 4 percobaan pertama saja. Kita akan melompat pada sebuah kesimpulan, yaitu generasinya atau aliasnya adalah kesimpulan induktif. Jika kita misalkan banyak ganjil yang dijumlahkan sebagai huruf n, maka kesimpulan induktifnya adalah jumlah dari n bilangan ganjil pertama akan selalu bernilai n kuadrat. Contoh penerapan rumus ini itu sangat berlaku, teman-teman, karena jika kita ditanya berapa jumlah 10 bilangan ganjil pertama, kita tidak perlu repot-repot menghitung 1 tambah 3 tambah 5 tambah 7 tambah 9 tambah 11 tambah 13 tambah 15 tambah 17 tambah 19, itu tidak perlu. Karena berdasarkan kesimpulan induktifnya tadi, kita tinggal menghitung 10 kuadrat, yaitu hasilnya sama dengan 100 gitu, teman-teman. Nah, teman-teman, aku ini juga ngambil contoh yang ketiga. Nanti kurang lebih contohnya kalau nggak salah ada 4. Nah, ini teman-teman, eh, ya contoh ketiga ini aku akan mengambil observasi kasus spesifik. Langkah pertama adalah itu aku akan mengambil dari menghitung jumlah sisi segitiga. Namun ini lupa nggak saya tulis. Jadi observasi kasus spesifik langkah pertama adalah menghitung tolak sudut dalam dari beberapa bangunan datar dasar dengan cara membaginya menjadi beberapa segitiga. Diketahui bahwa total sudut satu segitiga itu kan
180 derajat. Nah, segitiga tiga sisi terdiri dari satu segitiga. Total sudutnya adalah 1 kali 180 derajat sama dengan 180 derajat. Nah, segi empatnya itu 4 sisi, dapat dibagi juga menjadi 2 segitiga. Total sudutnya adalah 2 kali 180 derajat sama dengan 360 derajat. Nah, di segi limanya, 5 sisi dapat dibagi menjadi 3 segitiga, teman-teman. Total sudutnya itu adalah 3 kali 180 sama dengan 540 derajat. Di segi enamnya dapat dibagi menjadi 4 segitiga juga. Nah, total sudutnya adalah 4 kali 180 derajat sama dengan 720 derajat. Yang selanjutnya adalah kita akan mengenali pola. Langkah selanjutnya adalah membandingkan jumlah sisi kita sebut sebagai N dengan angka penggali pada 180 derajat dari hasil observasi di atas. Nah, teman-teman, ini aku juga tulis jika N sama dengan 3, maka penggalinya adalah 1 didapat dari 3 min 2, sehingga 3 min 2 kali 180 derajat sama dengan 180 derajat. Jika N sama dengan 4, maka penggalinya adalah 2 didapat dari 4 dikurangi 2, sehingga 4 dikurangi 2 dikali 180 derajat, yaitu adalah 360 derajat. Jika N 5, 5 ini jumlah sisi ya teman-teman, 3, 4, 5, 6 ini adalah jumlah sisi. Jika N sama dengan 5, maka penggalinya adalah 3. Nah, dalam 1, 2, 3, 4 ini adalah segitiganya. Oke, saya lanjut. Didapat dari 5 dikurangi 2, sehingga 5 dikurangi 2 dikali 180 derajat, yaitu adalah 540 derajat, teman-teman. Jika N sama dengan 6, maka penggalinya adalah 4. Didapat dari 6 dikurangi 2, sehingga 6 dikurangi 2 dikali 80 derajat, hasilnya 720 derajat. Nah, di sini aku akan membuat kesimpulannya secara langsung. Dari pola yang terlihat berulang secara konsisten tersebut, kita itu dapat menemukan bahwa angka penggalinya itu selalu jumlah sisi dikurangi 2. Coba teman-teman perhatikan lagi, itu jumlah sisinya pasti hasilnya dikurangi 2 untuk kita mendapatkan angka penggalinya. Nah, berdasarkan hal tersebut, kita dapat menarik kesimpulan umum jumlah sudut dari suatu bangun datar segi sama dengan adalah N dikurangi 2 dikali 180 derajat nih, teman-teman, rumusnya. Karena kalau ini ya teman-teman, kan 3 ini kan sisi, terus habis itu segitiganya kan 1, habis itu kan kita lihat lagi didapat dari mana, yaitu 3 dikurangi 2 dapat dibagi menjadi 2 segitiga. Terus yang selanjutnya ini kan 4, kita dapat apa itu namanya 2, berarti kan ada 2 segitiga, total sisinya kan 4, maka kita coba kurangi 4 dikurangi 2. Sebaliknya yang itu juga, kan ini kan kita dapat 5 sisi ya dari segi 5. Nah, segitiganya kan ada 3, maka pasti kan kalau 5 dikurangi 3 hasilnya ketemunya itu 2, teman-teman. Terus ini yang terakhir dari segi 6, itu kan ada 6 sisi, maka penggalinya kan 4. Nah, dimaksud penggalinya adalah total segitiganya. Kalau 6 dikurangi 4, nah ketemunya itu pasti ketemunya itu pasti hasilnya nanti 2 ini. Jadi 6 dikurangi 2 hasilnya 4, ketemunya itu di ini segitiganya ini. Jadi ya semua hasilnya itu dikurangi 2. Nah, berdasarkan hal tersebut, kita dapat menarik kesimpulan umum jumlah sudut dari suatu bangun datar segi dikurangi N adalah N dikurangi 2 dikali 180 derajat, teman-teman. Nah, ini teman-teman kan pasti kan mungkin teman-teman ada yang mungkin belum paham oleh materi yang aku jelaskan tadi. Di sini aku pun juga masih menjabarkannya lagi di bawah, seperti yang contoh
kedua ini tadi kan aku jabarin. Nah ini agar teman-teman juga nggak bingung, ini aku ada penjabarannya, aku sudah cari. Nah jadi teman-teman, konsep dasar dari proses ini adalah berapa banyak segitiga yang bisa kita buat di dalam sebuah bangun datar. Nah mari kita amati polanya satu persatu. Jadi aku akan analis. Jadi kemarin tuh aku sudah menjelajahinya, terus aku jabarkan lagi agar teman-teman yang mungkin belum tahu bisa tahu. Nah segitiga itu kan memiliki, satu segitiga itu kan memiliki 3 sisi. Nah karena bentuknya sudah berupa segitiga tunggal, maka jumlah segitiganya itu ada satu pastinya. Total sudutnya 1 kali 180 derajat sama dengan 180 derajat. Nah yang kedua, segi empat kan memiliki 4 sisi. Bayangkan sebuah persegi atau persegi panjang, jika kita menarik satu garis lurus menyilang dari satu sudut pojok ke sudut pojok yang berseberangan, dalam kurungnya adalah garis diagonal, bangun tersebut akan terbelah menjadi tepat 2 buah segitiga. Nah, total sudutnya kan pasti kan 2 kali 180 derajat sama dengan ya 360 derajat ini. Berarti kan ada 2 buah segitiga. Nah, ini di segi limanya memiliki 5 sisi. Bayangkan bangun segi 5 itu pilih satu titik sudut, satu pojok saja, tarik garis lurus. Jadi tarik garis lurus dari pojok tersebut ke pojok-pojok lain yang ada di seberangnya. Teman-teman kan pasti bisa membayangkan ya apa yang aku katakan ini dan yang aku tuliskan ini. Kamu akan melihat bangun segi 5 itu terbagi menjadi tepat 3 buah segitiga. Kalau dari gambar segi 5 tadi teman-teman coba bayangkan, terus teman-teman itu tarik garis pojok lurus saja dari pojok ketemu pojok, itu nanti akan melihat bangun segi 5 itu terbagi menjadi 3 buah segitiga, karena udah aku praktekkan kemarin di buku tulisku itu menjadi 3 buah segitiga. Nah itu kan pasti total sudutnya itu kan 3 kali 180 sama dengan ya 540 derajat karena ada 3 buah segitiga. Nah di segi 6-nya itu kan pasti memiliki 6 sisi ya teman-teman. Lakukan hal yang sama, pilih satu pojok. Nah ini seperti yang aku jelaskan ini, aku jelaskan ulang. Lalu tarik di segi 6 tadi itu garis-garis menyilang ke pojok seberangnya. Bangun segi 6 tersebut akan terbagi menjadi tepat 4 buah segitiga. Nah kalau teman-teman ada buku itu, teman-teman bisa praktekkan di buku tulis tersebut lebih mudah, dan teman-teman tarik dari pojok ke pojok dan berseberangan itu nanti akan membuat menjadi 4 buah segitiga. Nah kalau kita tuliskan berarti kan 4 kali 180 derajat sama dengan 720 derajat ya teman-teman. Mengenali pola berpikir induktif sekarang, mari kita bandingkan jumlah sisi bangun datar dengan jumlah segitiga yang terbentuk di dalamnya itu. Nah ini kan aku jabarin ya, sisi ada 3, segitiganya itu ada 1. Didapat dari mana? Didapat dari 3 dikurangi 2, 1 ini. Terus sisi ada 4, segitiganya kan ada 2. Didapat dari mana segitiga 2? Didapat dari 4 dikurangi 2 juga. Sisi ada 5, segitiganya ada 3. Didapat dari mana? Didapat dari 5 sisi tadi dikurangi dengan 2 juga. Nah, sisi ada 6, segitiganya kan ada 4. Didapat dari mana ini 4 ini? Didapat dari 6 dikurangi dengan angka 2 lagi. Nah, yang aku simpulkan dari pengamatan berulang di atas tadi, polanya itu sudah sangat jelas. Jumlah segitiga selalu lebih sedikit 2 angka. Jadi jumlah segitiganya selalu sedikit lebih dari sedikit dari 2 angka ini dari jumlah sisinya. Nah, dari jumlah sisinya ini, tentunya ini kan 1, sedikitnya pasti kan 2, sisinya ketiga ini 2, juga sisinya 4, nah, selisihnya kan 2. Nah 3 sisinya ada 5, selisihnya juga 2 juga. 4 ini sisinya ada 6, selisihnya itu 2 teman-teman. Nah jadi kita itu memiliki bangun datar yang jumlah sisinya tidak diketahui kalau ini diteruskan. Misalnya ini nanti ada 8 atau berapapun itu. Nah kita itu tidak perlu repot-repot teman-teman, secara pasti dan kita sebut saja sisinya sebanyak n. Jadi sisinya itu sebanyak ini, n itu ibaratnya segitiga apa nanti bentuknya, maka jumlah segitiga di dalam bangun tersebut pasti sebanyak
N dikurangi 2. Karena setiap satu segitiga memiliki total sudut 180 derajat. Nah, itu kan bawahnya kan pasti 180 derajat. Maka rumus umum untuk mencari total sudut bangun datar segi dikurangi N adalah jumlah sudut dalam kurung N dikurangi 2 dikali 180 derajat, teman-teman. Gitu. Nah, jadi teman-teman, aku tuh mengambil sebuah catatan penting dalam matematika. Ini dibahas sendiri nih, yang aku perbesar ya. Nah, ini catatan penting. Proses berpikir induktif itu sangat berguna untuk menemukan rumus atau teori baru. Namun, sekali lagi, kesimpulan yang dihasilkan itu baru berstatus konjektur alias dugaan dari garis miring hipotesis. Dalam matematika yang ketat ini, kesimpulan dari berpikir induktif tersebut ini itu harus dibuktikan kebenarannya secara mutlak untuk semua angka menggunakan proses berpikir deduktif. Misalnya melalui metode induksi matematika yang sudah saya jelaskan dari awal tadi sampai akhir ini tadi, teman-teman. Nah, kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu adalah contoh penerapan induksi sederhana. Di materi penjelasan ini, bagaimana kita menerapkan ini itu secara praktis di berbagai bidang kehidupan saat ini. Aku sampai mengambil apa itu namanya 3 contoh ya, teman-teman. Yaitu contoh yang pertama, penerapan sebenarnya itu sama aja sih, cuman yang ketiga ini materinya berkaitan, cuman aku ngasih contohnya itu banyak, jadi aku pisah-pisah contohnya. Di contoh yang pertama, penerapan di bisnis, yaitu di customer service. Sebuah kafe kan meluncurkan menu kopi baru di hari pertama. 5 pelanggan mengeluh kopinya terlalu manis. Di hari keempat, pelanggan juga komplain hal yang sama. Penerapan induktif ini, pemilik kafe langsung menyimpulkan bahwa resep kopinya itu memang terlalu manis dan segera mengurangi takaran gulanya tanpa harus menunggu 100 orang komplain. Jadi dia nggak perlu lama-lama 100 orang komplain terus dia menunggu, tapi cukup dengan di hari kedua ini kan banyak itu orang-orang yang komplain karena manis. Jadi pemilik bisnis tersebut langsung mengurangi takaran gula tanpa harus menunggu 100 orang komplain. Itu teman-teman, itu sama yang terjadi di contoh yang pertama tadi. Ini kan contohnya aku kan bagi-bagi, teman-teman, biar enak gitu loh, biar banyak contohnya itu, biar teman-teman tuh biar tahu. Contohnya itu bagaikan di ini yang sepeda motor tadi, teman-teman. Ntar seperti, nah ini tahap melihat fakta secara objektif ini. Pada hari Senin jam 7 pagi jalanan macet, Selasa jam 7 pagi macet, Rabu jam 7 pagi macet. Polanya setiap hari kerja Senin sampai Rabu jam 7 pagi terjadi kemacetan. Maka yang aku simpulkan, jalan terusnya pasti di hari kerja juga pasti akan macet, teman-teman. Gitu. Kita lanjut. Nah, aku juga ngasih contoh yang kedua ini biar teman-teman lebih mendalam lagi. Yang contoh yang kedua ini, penerapan di cuaca, dalam kurung kearifan lokal. Nelayan tradisional itu melihat langit itu mendung tebal kehitaman, angin mulai bertiup kencang dan suhu udara turun drastis. Dari pengalaman bertahun-tahun melihat pola ini, mereka itu secara induktif itu menyimpulkan akan terjadi badai, sehingga mereka memutuskan untuk tidak melaut. Jadi dari pengalaman-pengalaman sebelumnya itu udah pasti akan terjadi ini badai. Jadi mereka akan menyimpulkan mereka tidak akan berangkat melaut karena udah pasti akan terjadi badai. Karena suhu udara udah turun drastis, ini udah terjadi bertahun-tahun lalu, 3 tahun yang lalu, 6 tahun yang lalu, teman-teman. Nah, untuk yang selanjutnya ada contoh ketiga. Ini contoh matematika yang aku ambil. Kita nanti yang pertamanya kita akan buktikan kita bisa menjatuhkan domino pertama atau menginjak anak tangga pertama. Yang selanjutnya ini kita buktikan bahwa jatuhnya satu domino pasti akan menjatuhkan domino yang ada di sebelahnya.
Nah, kalau dua hal ini terbukti, kita tidak perlu mengecek sejuta domino. Jadi kita nggak perlu mengecek, andai kata ini ada 1 juta domino, kita nggak perlu mengecek satu persatu. Kita sudah yakin semuanya pasti akan jatuh. Nah, jadi mari kita buktikan pola penjumlahan angka ganjil tadi itu murni pakai angka. Dugaan kita, jumlah angka ganjil itu berurutan, itu hasilnya selalu banyaknya angka dikali banyaknya angka. Nah, ini dua angka ganjil berarti kan 1 ditambah 3 sama dengan 4. Hasilnya kan berarti kan 2 dikali 2. 3 angka ganjil 1, 3, 5 sama dengan 9. Hasilnya kan pasti kan 3 kali 3 9. Nah, yang selanjutnya langkah 1 kita akan buktikan domino pertama. Kita cek untuk satu angka ganjil saja, yaitu angka 1. Jumlahnya jelas, apakah sedukan 1 kali 1? Ya, 1 kali 1 sama dengan domino. Domino pertama pasti berhasil jatuh. Langkah kedua, buktikan satu domino ini menjatuhkan domino berikutnya. Disinilah trik induksinya. Kita tidak boleh menghitung dari awal. Kita harus numpang ke hasil sebelumnya untuk melihat apakah polanya berlanjut. Yaitu mari kita ambil contoh loncat dari 3 angka ke 4. Anggap kita sudah yakin bahwa jumlah 3 angka ganjil pertama adalah 9. Kan 3 angka ganjil pertama kan 1 tambah 3 tambah 5. Nah, sekarang kita mau membuktikan untuk 4 angka ganjil tersebut, yaitu adalah 1 tambah 3 tambah 5 tambah 7. Nah, teman, daripada menjumlahkan 1, 3 tambah 5 tambah 7 dari 0, kita masukkan hasil yang sudah kita ketahui. Berapa yang kita kurung ini. Jadi, cara ngitungnya adalah 1 tambah 3 tambah 5 tambah 7. Yang udah kita turun ini kan udah kita ketahui, hasilnya kan 9 tadi yang aku tulis di sini. Nah, ini hasilnya kan 9. Jadi tinggal 9 ditambah 7. Nah, itu kan sama dengan 16. Sekarang kita cek apakah 16 ini sesuai dengan dugaan awal kita untuk 4 angka. Dugaan 4 kali 4 sama dengan 16. Ternyata cocok. Kita baru saja membuktikan bahwa karena penjumlahan 3 angka itu benar 9, maka penjumlahan 4 angka juga pasti benar, yaitu 16. Nanti domino angka 16 ini akan menjatuhkan domino angka selanjutnya. Kalau 4 angka, yaitu 1 tambah 3 tambah 5 tambah 7 kan hasilnya ini kan 16. Maka 5 angkanya pastikan kita tinggal tambah aja ya. 1 tambah 3 tambah 5 tambah 7 ditambah 9 tadi sama dengan 16 tambah 9 sama dengan 25. Itu pun hasilnya cocok dengan 5 kali 5 sama dengan 25. Teman-temannya bertanya 16 itu dari mana? 16 dari jumlah semuanya ini. Yang pertama tadi mana? Nah, ini. Nah, ini 16 tambah 9. Hasilnya sama dengan 25. Itu jadi 5 angka domino ke depan nanti itu cocok. Jadi 5 kali 5 sama dengan 25 dan begitu seterusnya tanpa henti. Nah, ini namun karena induksi ini bergerak sebagian data untuk menyimpulkan keseluruhan, ada jebakan berbahaya yang harus kita waspadai nih teman-teman. Dalam logika ini disebut dengan logical fallacy atau kesesatan berpikir. Yang paling umum terjadi adalah hasty generalization atau generasi yang terburu-buru. Ini terjadi ketika kita menarik kesimpulan umum berdasarkan data atau observasi yang terlalu sedikit. Misalnya, ini aku ambil contoh aja, Anda pergi ke suatu negara untuk liburan. Saat turun dari bandara, supir taksi menipu Anda dengan tarif mahal. Lalu saat beli makan, pasirnya bersikap kasar. Karena dua pengalaman buruk itu, nanti pasti Anda membuat video atau status di media sosial, semua orang di negara X itu penipu dan kasar. Ini sama contohnya tadi seperti yang aku jelasin di bangau putih ada 1, terus bangau putih ada 1000 sampai 1.000.000. Akhirnya terpecahkan karena adanya bangau hitam di negara Afrika, teman-teman. Itu sama, jadi jangan sampai terkecoh oleh hal ini. Nah, apabila teman-teman tanya, ini contoh soalnya kok ada yang sepertinya mirip, ya teman-teman. Ini contoh soal ini itu mirip sama contoh yang ada di ini, contoh ini. Karena aku sengaja gitu kan agar teman-teman bisa mengingat yang ini lagi, agar teman-teman tuh tahu bahwasanya
Ternyata hasil induksi itu secara berulang-ulang udah pas. Jadi teman-teman kalau misalnya mencari lebih banyak lagi ke depannya, teman-teman itu tinggal mengaitkan rumus yang udah kita temukan tadi, jadi nggak perlu berulang-ulang lagi. Itu teman-teman. Seperti contohnya, bentar-bentar. Nah, ini teman-teman, contoh penerapan rumus. Jika kita ditanya berapa jumlah 10 bilangan ganjil pertama, kita tidak perlu repot menghitung manual 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 14, 15, 19. Karena apa? Kita udah punya kesimpulan induktif tadi. Kita tinggal menghitung 10 kuadrat, yaitu 100. Seperti itu hasilnya. Gunanya eh, pemikiran secara induktif ini. Nah, teman-teman, sudah sekian panjang saya berbicara dengan teman-teman. Sebelumnya saya terima kasih karena sudah mendengarkan video saya kali ini dengan penjelasan 4 materi saya, yaitu pengetahuan induksi, penjelasan induksi, contoh proses berpikir induktif, contoh penerapan induksi sederhana, teman-teman. Selanjutnya kita akan masuk di kesimpulan yang dimana ini udah saya simpulkan, bahkan tadi saya sempat ngomong kesimpulan juga yang lain-lain. Jadi aku simpulkan dari semua materiku ini adalah kesimpulan penilaian induktif bukanlah sekedar teori di buku filsafat. Ini adalah cara otak manusia berevolusi untuk memahami dunia yang sangat luas ini. Kita tidak mungkin pelajari segala sesuatu secara keseluruhan secara langsung. Yang bisa kita lakukan adalah mengumpulkan keping-keping kecil, yaitu anggap aja sebagai sebuah puzzle, sebagai faktanya, menyusun, mencari pola dan menebak gambaran besarnya nanti apa yang akan terjadi di situ. Semakin banyak observasi yang kita lakukan, semakin akurat kesimpulan induktif yang kita hasilkan. Teruslah teman-teman itu mengamati dan terus mencari pola dan buatlah kesimpulan yang sangat brilian. Namun harus teman-teman ingat, ini sangat berguna untuk bertahan hidup dan belajar hal baru. Meskipun kita nanti, ya ini yang harus teman-teman ingat, kita harus siap bahwa kesimpulan kita bisa direvisi jika ada fakta baru alias penemuan baru. Itu teman-teman, sekian video yang dapat saya sampaikan. Apabila ada tutur kata yang saya salah ucapkan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.